Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nunwilda Latifah, akrab disapa Wilda. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai salah satu isu penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang pentingnya inovasi dalam proses pembelajaran, khususnya di era digital seperti sekarang ini. Nah, pendapat saya adalah bahwa pendidikan saat ini harus terus berinovasi agar mampu meningkatkan kualitas belajar peserta didik dan menjawab tantangan perkembangan zaman. Nah, menurut saya, jika pendidikan tidak mengikuti perkembangan zaman, maka proses pembelajaran akan terasa tertinggal dan kurang relevansi bagi siswa. Nah, alasan kedua adalah karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada siswa yang lebih mudah memahami melalui visual, ada yang melalui audio, dan ada juga yang melalui praktik langsung. Nah, jika guru hanya menggunakan metode satu saja, maka tidak semua siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, inovasi dalam metode pembelajaran sangat dibutuhkan agar semua siswa ini dapat terfasilitasi dengan baik. Nah, alasan ketiga adalah karena kita hidup di era digital di mana teknologi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua siswa saat ini sudah akrab dengan gadget, internet, dan berbagai platform digital. Nah, jika dunia pendidikan ini tidak dimanfaatkan hal ini, maka akan menjadi kesenjangan antara kehidupan siswa di luar kelas dan di dalam kelas. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh nyata seperti yang pertama itu kayak penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Misalnya, guru menggunakan video pembelajaran yang menarik untuk menjelaskan materi. Dengan adanya visual dan audio, siswa ini akan lebih mudah memahami konsep yang sulit dibandingkan hanya mendapatkan penjelasan secara lisan saja. Nah, contoh kedua adalah menggunakan aplikasi kuis interaktif seperti aplikasi Quizizz atau Kahoot. Dengan adanya kuis berbasis permainan, siswa menjadi lebih antusias dalam belajar. Mereka merasa seperti sedang bermain, padahal sebenarnya mereka sedang mengulang dan memahami materi. Nah, hal ini dapat meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, contoh ketiga seperti penerapan metode diskusi kelompok. Nah, yang dimana dalam kelompok metode ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk membahas suatu topik dengan cara siswa ini dilatih untuk bekerja sama, berpikir kritis, serta menyampaikan pendapat mereka. Pembelajaran ini menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Selain itu, ada juga metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, dalam metode ini siswa diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Melalui proyek tersebut, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Nah, hal ini juga membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah diingat. Adapun berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa, saya juga pernah merasakan perbedaan yang cukup signifikan antara pembelajaran yang inovatif dan yang tidak. Nah, ketika dosen hanya menggunakan metode ceramah, saya kayak cenderung cepat merasa bosan dan kayak saya sulit untuk fokus. Namun ketika dosen menggunakan media menarik atau mengajak mahasiswa ini berdiskusi, suasana kelas ini menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Nah, dengan demikian inovasi dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dihindari. Nah, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, inovasi dalam pembelajaran harus terus dilakukan agar kualitas pendidikan ini dapat meningkat.
Jadi saya harap kedepannya dunia pendidikan ini di Indonesia dapat menjadi lebih maju dengan menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.